Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kita meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, dan lindungilah kami dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Dan saudaraku yang Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bersama karya yang sangat fenomenal, yaitu Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Kitab yang sekali lagi sudah terbukti memberikan banyak sumbangsih terhadap perubahan umat Islam dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, dari era ke era, dari abad ke abad. Dan ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui kitab ini, dan ini menunjukkan bagaimana pengaruhnya Al-Imam An-Nawawi dalam dunia Islam sampai hari ini, dan insya Allah sampai masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu bersyukurlah kita ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengkaji kitab ini, dan menjadi bagian dari keberkahan kitab Riyadhus Shalihin, dan menjadi bagian dari pahala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, dan seluruh orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, sebagaimana nasihat Imam Nawawi kepada kita semua di muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita masih bersama cerita yang sangat panjang, namun setiap penggalan dari kisah ini memiliki makna yang sangat dalam, kaya akan hikmah yang sangat besar, yaitu kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an, seseorang yang melakukan kesalahan, melakukan blunder, tapi ia berusaha bangkit dan akhirnya menjadi pahlawan di akhir cerita. Bagaimana ceritanya? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengkaji dari episode ke episode, dari seri ke seri, dan sampai kita selesaikan cerita ini. Dan kita bukan hanya mendengarkan cerita, tapi mendapatkan hikmah dan ilmu dan pelajaran kehidupan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin yang Allah muliakan, seseorang yang tidak ikut perang Tabuk, padahal ia punya seluruh faktor duniawi dan seluruh faktor teknis untuk berangkat berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau melakukan kesalahan. Beliau mengandalkan diri beliau sendiri, pengalaman beliau, kemampuan beliau, sebagaimana ucapan beliau sendiri, kalau aku mau, aku bisa melakukan ini dengan segera. Sedangkan seorang hamba seharusnya mengaitkan kemampuan dan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qawi, yang Maha Kuat, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan akhirnya beliau tertinggal, dan beliau tidak mengejar sama sekali, padahal kesempatan itu mungkin. Kesempatan itu masih terbuka sampai Nabi SAW berada di Tabuk dan menghabiskan belasan hari di Tabuk. Tapi itu pun tidak dijadikan kesempatan dan tidak dijadikan momentum bagi Ka'ab bin Malik, sampai Nabi SAW pulang dari Tabuk ke kota Madinah setelah belasan hari berada di Tabuk. Lalu timbullah kegalauan ketika Ka'ab mendengar hal tersebut. Beliau dirundung kesedihan yang sangat dalam, dan di waktu yang sama beliau dirundung kegalauan. Apa yang harus saya katakan di hadapan sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu mulailah bisikan-bisikan syaitan mengarahkan beliau untuk berbohong di hadapan Nabi SAW. Padahal beliau punya kemampuan untuk itu. Beliau orang yang sangat jago dalam bicara.
Lalu beliau bermusyawarah dengan orang-orang yang matang, yang bijak, yang berilmu, dan sampai pada satu kesimpulan, saya harus jujur di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tibalah hari H, di mana hari kepulangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hari yang sangat mendebarkan bagi orang-orang yang melakukan kesalahan seperti Ka'ab bin Malik. Lalu di hari itu Nabi pulang, lalu Nabi ke masjid, beliau sholat 2 rakaat. Sebagaimana sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam setiap setelah atau ketika pulang safar, beliau mampir ke masjid dulu untuk mengerjakan 2 rakaat sebelum beliau menjalani aktivitas di kota Madinah. Dan saudaraku yang Allah muliakan, setelah beliau sholat, manusia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu satu demi satu orang munafik menghadap dan memberikan alasan palsu mereka. Semuanya tentang kebohongan, semuanya kepalsuan. Tapi yang menarik bagaimana Nabi merespon. Nabi menerima, Nabi tidak marah kepada mereka, lalu Nabi meminta janji setia, dan Nabi ampuni dan maafkan. Dan bukan hanya itu, Nabi beristighfar untuk mereka. Seluruh 80-an orang itu selamat. Tidak ada omelan, tidak ada amarah, dan yang ada adalah ampunan dan istighfar dari sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiba giliran Ka'ab bin Malik, dan kita sudah bayangkan bagaimana jika kita ada di posisi beliau. Semakin kalut, semakin deg-degan, semakin perang batin antara kebohongan dan kejujuran. Tapi Allah memberikan taufik dan kekuatan kepada Ka'ab untuk melakukan hal yang tepat, yaitu jujur di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lihat bagaimana argumentasi Ka'ab untuk memilih kejujuran. Apabila aku berbohong, aku bisa, dan aku punya kemampuan untuk itu. Dan mungkin engkau ridho wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi aku khawatir Allah akan membuat engkau murka kepada diriku dalam jangka waktu yang tidak lama. Mungkin engkau tidak tahu, tapi Allah tahu. Mungkin engkau bisa ridho, tapi Allah nggak ridho, karena aku berbohong. Mungkin engkau bisa senang ketika melihat aku beralasan, padahal itu sebuah kebohongan. Tapi Allah tidak mungkin senang dengan kebodohan. Bagaimana iman bermain di sana? Bagaimana keyakinan bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, itu bergabung menjadi satu di dalam dada seorang hamba yang bersalah. Betul, itu sangat berat. Tapi iman mengalahkan segalanya. Iman menguatkan seorang hamba agar tidak terjatuh ke lubang dosa berikut yang lebih fatal. Oleh karena itu, beliau pun melanjutkan, dan jika aku jujur, mungkin engkau akan marah. Mungkin aku dapat hukuman, tapi aku berharap endingnya akan baik. Akhirnya akan indah. Dan semoga aku bisa istiqomah di atas keindahan tersebut. Ya Rasul, maka nali min udhr, saya tidak punya alasan yang bisa diterima oleh syariat sama sekali. Saya dalam kondisi kuat, saya dalam kondisi lapang, saya punya 2 tunggangan. Tidak ada alasan yang dibenarkan oleh agama, dibenarkan oleh engkau untuk saya gunakan ketika saya tidak ikut perang Tabuk. Hadirin yang Allah muliakan, maka apa respon Nabi SAW? Amma hadza faqad sadaq. Adapun Ka'ab, dia telah jujur. Allahu Akbar. Kata para ulama, tidak ada kebanggaan melebihi hal ini bagi seorang hamba. Tidak ada kebanggaan kecuali hal ini bagi seorang umat. Amma hadza faqad sadaq. Adapun orang ini, dia telah jujur. Fakum hatta yaqdiyallahu fik. Maka bangkitlah, nanti kita lihat apa yang Allah putuskan untuk engkau wahai Ka'ab. Tapi tidak ada istighfar, tidak ada kata-kata saya ampuni, tidak ada dan tidak ada. Hadirin yang Allah muliakan, Ka'ab hanya diperintah untuk pulang, untuk beranjak, dan kita tunggu apa keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada sedikit perbedaan antara respon Nabi SAW dengan Ka'ab dan orang-orang munafik. Ketika menghadapi orang munafik, Nabi tidak marah. Tapi dia ketika berhadapan dengan Ka'ab, Nabi tersenyum dengan senyuman orang yang marah. Nabi tunjukkan hal tersebut. Tapi itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah bukan emosi. Nabi marah bukan benci. Nabi marah mendidik, marah sayang. Dan Nabi tahu bagaimana harus bersikap. Nabi tahu peta.
Nabi tahu apakah orang ini efektif untuk dimarahi atau tidak efektif. Apakah orang ini bisa berubah dengan dimarahi atau tidak bisa berubah. Orang yang tidak bisa berubah atau sulit untuk berubah jika dimarahi, maka jadi marahi. Kita hanya buang-buang waktu. Maka Nabi tidak mau membuang energinya kepada orang-orang munafik. Orang munafik yang munafik. Munafik adalah munafik. Mau dimarahin juga nggak ada fungsinya dan bisa menimbulkan respon kontraproduktif dan akan membuat PR besar nanti lainnya. Maka Nabi bersikap sebagai orang yang sangat bijak. Beda dengan kita marah tuh karena emosi, kita marah karena kesal. Adapun efek dari amarah kita, efek dari kekesalan kita nggak pikirkan. Yang penting marah dulu hari ini. Yang penting nyerang dulu detik ini. Adapun hasilnya itu nanti aja. Nabi tidak, Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tahu siapa yang bisa dimarahi, siapa yang tidak. Siapa yang kalau dimarahi positif, siapa yang tidak. Dan marah beliau itu seperti senyum beliau. Punya tujuan. Tujuannya untuk membuat orang lebih bertakwa, membuat orang berubah, membuat orang lebih soleh, membuat orang lebih memperbaiki kesalahannya. Dan itulah pendidik sejati di dalam diri sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi memberikan clue kepada Ka'ab bin Malik. Amma hadza faqad shadaq. Adapun Ka'ab, dia telah jujur. Betul, tidak ada senyuman kecuali senyuman orang yang marah. Tidak ada kalimat-kalimat menenangkan. Nabi hanya mengatakan kum hatta yaqdiyallahu fik. Berdiri, nanti kita lihat apa yang Allah putuskan untuk engkau. Tapi statement Nabi, engkau jujur, itu menunjukkan Nabi tahu peta. Dan itu kebanggaan, itu pride bagi seorang hamba, bagi seorang umat, diakui oleh Nabinya SAW. Dan dihargai oleh Nabinya SAW. Diangkat oleh Nabi SAW. Dan itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan hadirin yang Allah muliakan. Dan Nabi memberikan pesan bahwa kalau engkau dihukum, itu bukan dari saya, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hatta yaqdiyallahu fik. Kita tunggu apa yang Allah putuskan terhadap kamu. Ini bukan dari saya. Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingin mengajarkan para sahabatnya untuk bersikap objektif dalam setiap hal. Betul, kebijakan yang tidak kebijakan beliau lah yang tidak ditaati oleh Ka'ab. Perintah beliau lah yang tidak ditaati oleh Ka'ab. Arahan beliau lah yang tidak ditaati oleh Ka'ab. Tapi menghukum bukan kapasitas beliau. Ini adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya hanya Rasul. Saya hanya utusan. Sejatinya yang Anda tidak taati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pendidikan besar. Dan bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabatnya. Lalu Ka'ab pulang. Lalu ternyata beliau tidak sendirian. Beliau dihampiri oleh banyak orang dari Bani Salimah. Dari keluarga besar beliau, Bani Salimah. Fattaba'uni. Lalu mereka mulai menyalahkan Ka'ab, menjatuhkan Ka'ab terhadap sikapnya, mencela, mengkritik. Kenapa jujur? Kenapa jujur? Kenapa jujur? Kenapa engkau tidak cari alasan aja? Oke, cari alasan dosa. Tapi bukankah 80-an orang tersebut diistighfari oleh Nabi SAW? Artinya Nabi memohonkan ampun untuk mereka. Ya udah kan selesai. Yang kita takutkan dari kesalahan apa sih? Dosa. Dosa itu penghapusnya apa? Istighfar. Nah kalau istighfar kita saja bisa menghapuskan dosa, apalagi istighfar Nabi SAW, ya hapuslah dosa. Kalau begitu ngapain sok-sok jujur dalam tanda kutip, kalau mungkin bahasa kita gitu ya, kalau bahasa kita sok-sok jujur, dan akhirnya memperribet urusan kita sendiri. Udah bohong aja. Dan bukan satu orang yang menyatakan demikian. Kalau kita bayangkan diri kita gitu ya, ada 2 orang di sebelah, atau 2, 3, 4 orang di sebelah kanan kita, atau lalu ada 3, 4, 5 orang di sebelah kiri kita, lalu di belakang kita ada 5 orang lagi, atau mungkinnya di depan kita ada beberapa orang, dan semuanya menyalahkan kita. Kenapa sih jujur? Kenapa sih jujur? Kau juga nggak pernah melakukan kesalahan kok. Allah dan Rasulnya ngerti kok. Track record engkau tuh bagus. Kau selalu ikut berjuang bersama Nabi SAW. Ini miss kecil. Udah alasan aja. Dan terus ditekan sampai aku ingin untuk kembali ke Rasul SAW.
faukadziba nafsi, lalu aku revisi alasanku sebelumnya, lalu aku kasih alasan palsu. Sebuah hembusan dari syaitan yang penuh dengan kekonyolan, jamaah. Allahu Akbar. Tapi itulah manusia. Manusia itu lemah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Ka'ab bin Malik dalam kondisi yang lagi bagus-bagusnya 30-an tahun, 35 kurang lebih. Terbukti sepak terjangnya, pengorbanannya, nyalinya. Sudah pernah terluka belasan kali di Uhud. Tapi begitu menghadapi bombardirnya kalimat-kalimat yang mengarahkan kepada maksiat, kalimat-kalimat yang mengajak dia untuk berbohong, dan itu bertubi-tubi, beliau sampai pada titik, apa aku bohong aja ya? Aku revisi. Dan lagi-lagi itu pemikiran yang sangat blunder kalau sampai terjadi. Bagaimana tidak? Masih ingat ucapan Nabi SAW? Apa kata Nabi? Amma hadza faqad shadaqa. Ketika Ka'ab jujur, Nabi mengatakan, Ka'ab ini jujur. Lalu tiba-tiba Ka'ab datang lagi dan mengatakan, saya revisi. Ya Allah, jamaah. Kalau Nabi SAW nggak ada respon, diam, itu aja udah blunder. Pemikiran itu tuh sebuah kesalahan. Kalau Nabi, ketika Ka'ab jujur nih, ya Rasul, aku tuh nggak ada udzur, nggak ada segala macam. Atau misalnya Nabi mengatakan, masa sih kamu begitu? Iya ya Rasul, yang benar. Aku nggak percaya. Kamu kan punya track record yang bagus. Kamu kan Masya Allah, kamu kan ikut berjuang. Masa kamu seperti itu? Iya ya Rasul. Terus Nabi, ya udah beri saya waktu, kata Nabi. Misal begitu misalnya. Itu mungkin bisa dipikirkan untuk melakukan revisi. Tapi ini jamaah, Nabi responnya amma hadza faqad shadaq. Sosok ini jujur, dan 80-an orang munafik itu tidak ada yang mendapatkan respon seperti ini. 80-an orang munafik gak ada yang dapat respon seperti ini. Hanya Ka'ab yang dapat. Lalu ingin direvisi, ya Allah, itu misi bunuh diri jamaah. Itu blunder besar. Itu akan jadi bulan-bulanan orang. Dan itulah bahaya teman-teman yang buruk sebagaimana kita katakan. Mereka nggak peduli sama kita. Yang penting kita jatuh kepada maksiat. Teman-teman yang buruk itu yang penting kita jatuh maksiat. Makanya kan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, mereka ingin kita melakukan maksiat yang seperti mereka lakukan, itu aja. Adapun hasilnya kita sengsara itu urusan kita, kata mereka. Itu yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Lemah. Kita harus akui, kita tuh lemah. Ketika Al-Imam Ibnu Katsir membahas surat An-Nisa 28, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Beliau menjelaskan lemah dari sisi lemah dalam dirinya. Kita tuh lemah dalam mengendalikan diri kita. Lalu lemah dalam azm, dalam tekad. Kita tuh gampang down, gampang jatuh. Dan lemah dalam himmah, semangat gitu loh. Jadi tekad kita lemah, semangat kita kembang kempis. Itu manusia. Mayoritas manusia demikian. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mayoritas manusia lemah dalam mengontrol dirinya, lemah dalam mendetek kesalahan dirinya, lemah dalam mengatur dirinya, lemah dalam tekad. Mayoritas manusia tekadnya nggak kuat. Nggak berani cita-cita tinggi. Pengen cita-cita yang gratisan aja, dia nggak berani. Aku mah biasa aja. Itu manusia, itu firman Allah. Lalu lemah dalam semangat, himmah, semangatnya itu rendah manusia, kecuali yang dirahmati oleh Allah.
gampang down. Dan itu semuanya kecuali mengikuti formula Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di saat-saat krusial tersebut, ketika Ka'ab ingin balik, kata para ulama, Allah masih jaga Ka'ab. Allah masih jaga Ka'ab. Hadirin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala melihat kejujuran dalam diri Ka'ab. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Ka'ab untuk membuat sebuah pertanyaan yang sangat jitu. Ini pertanyaan cerdas luar biasa. Dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kata Ka'ab, "Thumma qultu lahum." Lalu aku bertanya kepada mereka di saat kegalauan, kegamangan, dan sudah tumbuh rasa apa aku balik aja, lalu aku revisi alasanku sebelumnya. Hal laqiya hadza ma'i min ahad. Saya mau tanya sama kalian, apakah ada orang lain selainku yang mengalami seperti yang aku alami? Ada nggak orang lain selainku yang mengalami seperti yang aku alami? Qalu na'am. Kata mereka, ada. Laqiyahu ma'aka rajulan. Qala mithla ma qult. Ada dua orang. Ada dua orang yang mengalami apa yang kau alami dan menyampaikan apa yang kau sampaikan. Tidak ada uzur, tidak berbohong, menyampaikan apa adanya, bahwa kami tidak ikut tanpa ada alasan syar'i. Wa qila lahuma mithlu ma qila lak. Dan respon Nabi SAW kepada mereka berdua persis seperti respon kepada engkau, wahai Ka'ab. Kata Nabi, amma hadza faqad sadaq. Sosok ini jujur. Sekarang pulang, kita lihat apa yang Allah putuskan tentang engkau. Lalu yang keduanya lagi, adapun dia ini jujur. Beliau ini jujur. Sekarang silakan pulang, kita lihat apa keputusan Allah kepada engkau. Persis. Sama persis. Ternyata ada selain Ka'ab. Ka'ab nggak sendirian. Ka'ab tidak sendirian. Qultu man huma. Ketika Ka'ab tahu, ternyata beliau punya teman, ada dua orang lagi. Beliau tak kuasa menahan rasa penasaran untuk mengetahui siapa dua orang berikutnya, atau siapa dua orang lagi. Man huma, siapa mereka berdua? Mereka mengatakan Murarah bin Rabi'. Murarah bin Rabi' wa Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Murarah bin Rabi' Al-Amri dalam hadis Muslim, Murarah bin Rabi'ah kata Imam Ibn Abdul Bar, bisa dua-duanya, Murarah bin Rabi' atau Murarah bin Rabi'ah.
Dua orang, Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Kenal jamaah? Mungkin sebagian kita nggak kenal ya. Tapi dua nama ini penting. Walaupun mungkin banyak di antara kita nggak kenal siapa mereka berdua. Tapi lagi-lagi dua nama ini bukan nama sembarangan. Dua nama ini bukan sosok biasa-biasa saja. Maka Ka'ab mengatakan fadzakaru li rajulain salihain qad syahida badra fihima uswah. Yang mereka sampaikan kepada aku adalah dua sosok orang-orang soleh. Ini dua nama, ini sosok-sosok soleh yang luar biasa. Track recordnya bagus. Murarah dan Hilal adalah dua sahabat Nabi SAW yang soleh, bukan munafik. Orang soleh. Dan senior. Dan mereka berdua adalah orang-orang yang mengikuti perang Badar. Perang Badar. Baik Murarah dan Hilal itu mengikuti perang Badar. Hilal bin Umayyah itu mengikuti perang Uhud juga. Dan Hilal itulah yang membawa bendera Bani Waqif. Jadi beliau dari keluarga Waqif. Membawa bendera Waqif, Bani Waqif pada saat pembukaan kota Mekah. Dan beliau juga yang menghancurkan berhala-berhala Bani Waqif ketika berhijrah. Meninggalkan masa jahiliyah, itu beliau menghancurkan berhala-berhala di Bani Waqif itu Hilal. Radhiyallahu ta'ala an. Jadi dua nama besar ini track recordnya tuh bagus. Track recordnya bagus. Luar biasa. Pemegang bendera Bani Waqif ketika pembukaan kota Mekah bukan orang sembarangan pastinya. Itu kepercayaan. Karena bendera sangat penting ketika terjadi pertempuran. Itu simbol. Dan yang terpenting dua sosok ini ikut perang Badar. Hadirin Allah muliakan. Memangnya kenapa Ustadz kalau ikut perang Badar? Hadirin. Oh, kita ini harus hormat dengan ahli Badar. Kita harus memberikan respect yang sangat tinggi kepada orang-orang sahabat-sahabat yang mengikuti perang Badar. Nabi SAW bersabda, la'allallaha ittala ala ahli Badar. Semoga Allah menyingkap apa yang ada dalam diri berada dalam dirinya para ahli Badar. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lalu Allah mengatakan kepada ahli Badar, lakukan apapun yang kalian inginkan. Aku telah mengampuni dan memaafkan kalian. Subhanallah.
Hadirin yang Allah muliakan, Allah sudah ampuni kalian di akhirat. Jadi Allah katakan kepada ahli Badar, lakukan apapun, bebas, aku telah ampuni kalian. Ya Allah, dipersilahkan lakukan apapun, dipersilahkan jemaah, lakukan apapun. Kami telah ampuni kalian. Kata ulama, dijelaskan Imam Nawawi dalam syarah Muslim, al-ghufran lahum fil akhirah. Allah telah ampuni mereka di akhirat. Jadi saking kuatnya keimanan ahli Badar, itu Allah persilahkan. Dan benar, tidak ada yang mau melewati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah dipersilahkan. Enggak. Itu menunjukkan memang spesial ahli Badar. Pintunya udah dibuka, silakan lakukan apa yang kalian inginkan, kan udah diampuni. Tetap aja orang pada jaga, tetap aja taat, tetap aja ibadah, tetap aja bertauhid, tetap aja mengerjakan sunnah Nabi SAW. Beda sama kita. Makanya kita nggak termasuk mereka. Kita pintu maksiat digembok aja kita bisa loncatin, Masya Allah. Pintu maksiat digembok nih, ditutup digembok. Kita bisa punya jalan ngebuka tuh gembok. Nasallallahu afiyah. Semoga kita dijaga dan diberikan keselamatan oleh Allah. Kita dimaafkan dan diberikan keselamatan. Ahli Badar, if'alu ma syi'tum, kerjakan apa yang kalian inginkan. Kalian udah diampuni. Jadi bayangkan ketika kita berada di posisi Ka'ab bin Malik, dan ingat Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Badar. Gak ikut perang Badar. Lalu beliau melakukan kesalahan, goyah karena disalah-salahin sama banyak orang, pengen merevisi. Lalu beliau tahu bahwa ada dua sosok yang melakukan hal yang sama, dan dua sosok itu bukan orang sembarangan. Dua sosok itu adalah ahli Badar. Gimana perasaan kita kalau di posisi Ka'ab bin Malik? Oh, tenang. Enggak boleh merevisi. Aku sudah melakukan hal yang tepat nih. Ini udah benar. Aku punya teman ahli Badar. Ini udah benar. Mereka jujur. Famadaitu hina dzakaruhu mali. Maka aku mantap berada di atas kejujuranku ketika mereka menyebutkan dua nama tersebut kepada aku. Dan aku berlalu dengan itu. Allahu Akbar. Hadirin yang Allah muliakan. Lihat bagaimana Allah memberikan taufik kepada Ka'ab. Sehingga beliau bertanya dengan pertanyaan cerdas. Siapa selain aku? Oh, itu penting. Itu penting. Mengetahui siapa saja yang bersama kita itu penting. Siapa lagi? Siapa yang ada selain aku? Di sebuah jalan kebaikan atau apa, tanya, siapa aja yang ikut? Siapa aja yang ikut? Siapa aja yang diajak? Siapa yang bersamaku? Ini bisa kita kembangkan, dan ini ilmu kehidupan dalam berbagai macam bidang. Kita lihat siapa yang ikut nih. Itu ngebantu. Makanya Ka'ab bin Malik bertanya itu. Bukan nanti gimana, enggak, siapa dia? Siapa yang mengalami seperti yang aku alami?
Hadirin yang Allah muliakan, ini hal yang sangat penting. Dan ini menunjukkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ka'ab bin Malik. Lalu yang kedua, Ka'ab bin Malik mengerti. Beliau cerdas. Beliau nggak asal nanya. Beliau nggak asal nanya. Di saat-saat gamang, di saat-saat galauan, salah satu untuk membuat keputusan maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur untuk sebuah hal, untuk sebuah kerjaan misalnya, atau untuk sebuah misi, atau untuk sebuah tim atau kelompok dan seterusnya, siapa aja yang ikut? Kalau kita ragu-ragu, kalau kita maju mundur, maju kayak Ka'ab maju mundur, yang ikut siapa aja nih? Ketika yang dikatakan yang ikut si A, si B, si C, dan track recordnya bagus semua, orang-orang jujur, orang-orang punya skill, orang-orang baik, orang-orang tulus, saya ikut. Tapi ketika ngeliat yang ikut, ini tukang tipu, ini pengkhianat, ini tukang ngomongin orang, ini tukang fitnah, itu hati-hati jamaah. Kayaknya saya yang lain aja ya, gitu. Atau diajak bisnis misalnya, mau join nggak? Tanya siapa aja yang main. Ketika lihat ini ahli tahajud, ini jujur, ini jaga puasa Nabi Daud, ini segala macam, aneh ikut deh. Ngerti nggak? Nggak, tapi ini jago-jago kan, aneh ikut deh. Itu. Ka'ab bin Malik, lihat, ini bukan pertanyaan orang polos, ini ngerti bagaimana menjalani sebuah masalah dan kehidupan. Siapa aja yang mengikut, siapa yang bersikap seperti aku? Siapa yang punya kasus yang sama? Oh, 2 orang. Persis seperti antum. Persis seperti Anda. Jujur dan direspon sama persis. Lah, pertanyaan siapa dia? Jadi nggak cukup hanya ada teman nggak? Ada. Oh, gue tenang. Enggak. Siapa dia? Kalau ternyata 2 orang itu munafik, itu mungkin kapan akan balik lagi. Ya deh, kayak saya bohong aja deh. Ini kan gampang. Lagi galau. Kita butuh penguat. Hadirin yang Allah muliakan. Ternyata yang kasus yang sama adalah 2 ahli Badar. Maka Ka'ab tidak ragu-ragu untuk mengikuti dan mempertahankan prinsipnya. Itu penting hadirin. Dalam banyak bidang. Kita mau diajak kerjasama, kita mau diajak bisnis, kita mau diajak ini, atau kita diajak ada proyek dakwah, atau ada segala macam, diajak kerja sosial dan seterusnya. Siapa aja timnya nih? Kalau kita ragu-ragu, kalau kita masih maju mundur, siapa aja? Si A, jujur. Si B, amanat. Si C, hatinya baik. Si D, ini ahli tahajud, Anda tahu banget. Ini si D, ini puasanya Nabi Daud. Ini puasa Senin Kamis nggak pernah putus. Si E, nggak pernah ngomongin orang. Si D, dia rela berkorban. Anda ikut nih. Tapi kalau udah, ya Allah ini jelek-jelek semua. Aduh, enggak. Itu pelajaran besar jamaah yang diajarin Ka'ab bin Malik. Lalu dari sini juga kita mendapatkan keberkahan teman yang baik. Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika menjelaskan hal ini, kata beliau, yuqayyidullah lil insani ma yaj'aluhu yada'u syar' iktidaan bi ghairi wa ta'assiyan bih. Salah satu cara Allah Subhanahu wa taala membuat seorang hambanya menjauhi hal yang buruk adalah dengan membuat hambanya terinspirasi dengan orang lain dan mengikuti orang lain tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 62, "Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Allah lah yang mensupport Anda, menolong
mensupport Anda, binasrihi, dengan pertolongannya secara langsung, wabil mu'minin, dan dengan keberadaan orang-orang beriman. Jadi cara Allah nolong kita adalah dengan langsung dan dengan hambanya. Cara Allah nolong kita langsung dan dengan sahabat kita misalnya. Langsung dan dengan guru kita misalnya. Langsung dan dengan kakak kita atau adik kita atau orang tua kita. Cara orang-orang yang beriman. Huwallazi ayyadaka binasri wabil mu'minin. Cara Allah nolong kita langsung atau dengan suami kita. Suami kita yang support kita segala macam. Atau istri kita yang ngarahin, ngedoain kita siang malam. Ada yang ditolong dengan gurunya yang ngajarin, ngejelasin, ngenegur, kasih masukan, kasih motivasi. Huwallazi ayyadaka binasri wabil mu'minin. Hadirin Allah muliakan. Lihat Ka'ab bin Malik, mantep. Setelah karena taufik dari Allah, berikutnya Murarah dan Hilal radhiyallahu taala anhuma. Orang soleh, ahli Badar, ikut perjuangan di perang Badar. Dan fihima uswah, lihat, fihima uswah, ini teladan. Mereka berdua senior, teladan. Keteladanannya sudah tidak diragukan lagi. Mantap. Ini keberkahan. Teman yang baik, teman yang soleh. Sikapnya itu menginspirasi kita. Tindakannya membuat kita belajar. Amalannya memotivasi dan menginspirasi. Makanya itu kan dikatakan para ulama klasik kita, siapa teman Anda? Man tudzakirukumullah ru'yatuh, yang apabila engkau melihat dia, engkau mengingat Allah. Wa yazidu fi amalikum mantiqu, yang apabila dia bicara, engkau jadi termotivasi untuk menambah amalmu. Menambah amal. Kalau dia bicara, kasih semangat, kasih spirit, kalau ini, itu positif dan kita pengen beramal. Wa yuraghibukum fil akhirah amalu. Dan dengan melihat amalannya, sikapnya, tindakannya, kita jadi mencintai akhirat. Makanya jamaah sekalian, di samping kita harus cari teman yang soleh, sahabat yang soleh, kita pun juga harus berusaha memperbaiki kesalahan kita. Lihat bagaimana kejujuran itu berkah, amal soleh itu berkah, ibadah itu berkah. Murarah radhiyallahu ta'ala, Hilal radhiyallahu ta'ala, ketika jujur, rasanya mereka tidak pernah berpikir bahwa kejujuran mereka menginspirasi Ka'ab bin Malik. Itu poin. Murarah dan Hilal radhiyallahu ta'ala hanya pada dasarnya kan, kalau polos-polosan, hanya melakukan apa yang harus mereka lakukan. Jujur. Hadapi semua resiko. Yang penting saya jujur. Apakah mereka berpikir bahwa ini akan menginspirasi Ka'ab bin Malik? Tidak ada riwayat ke arah sana. Dengan keterbatasan ilmu saya. Tapi kejujuran mereka setelah taufik dari Allah, itu menginspirasi Ka'ab bin Malik. Atau Allah jadikan kejujuran mereka sebagai penolong Ka'ab bin Malik. Jangan pernah meremehkan kejujuran atau amal soleh atau ibadah. Buat para orang tua, jujurlah. Jujurlah karena jujur adalah perintah Allah. Dan kita sering lihat betapa banyak anak-anak terinspirasi kejujuran orang tuanya. Kejujuran kakek neneknya.
Betapa banyak anak-anak dan cucu-cucu punya prinsip, saya nggak boleh jadi orang pembohong, saya nggak boleh pengkhianat. Kenapa? Kakek saya nggak pernah ngajarin saya berkhianat. Dan saya ngeliat sendiri gimana kakek saya jujur. Gimana ayah saya jujur. Saya harus jujur. Padahal kakek dan ayahnya pada saat jujur itu dalam rangka sebatas menjalankan ketaatan kepada Allah. Tapi menginspirasi. Betapa banyak anak-anak rajin tahajud itu ngelihat bapaknya tahajud. Padahal bapaknya nggak pernah pidato, nggak pernah kasih tausiah tentang keutamaan tahajud. Tapi ngelihat, ya Allah ayah saya ditahajud terus. Oh, berarti saya harus tahajud. Dan anak itu bisa jadi ngikutin di waktu dimana nggak disadari oleh orang tuanya. Ini Murarah dan Hilal radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu kan nggak ada di lokasinya Ka'ab. Ketika Ka'ab terinspirasi. Tapi Allah dengan maha kekuasaannya itu menyambungkan potongan puzzle tersebut. Sehingga didengar oleh Ka'ab. Dua orang itu sama. Iya. Jujur. Kalau gitu, saya harus jujur. Gitu. Jadi jangan remehkan. Bisa jadi ini menginspirasi. Dan apakah mereka pernah berpikir Murarah dan Hilal radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa kejujuran mereka menginspirasi kita semua 15 abad kemudian? Itu yang harus kita renungkan. Ini bukan hanya tentang Ka'ab. Ini legacy. Ini warisan dari Murarah dan Hilal. Bagaimana Muslim harus bersikap ketika melakukan kesalahan dan blunder. Hadapi dengan kejujuran. Lihat berkahnya. Orang-orang soleh dan orang-orang baik itu luar biasa. Dan jangan pernah meremehkan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat kebaikan kita menjadi inspirator untuk jutaan manusia mungkin. Kita nggak pernah tahu. Yang penting jujur aja sama Allah udah. Gak usah ribet-ribet. Ini pelajaran besar buat kita. Ini kan bukan Murarah dan Hilal datangin Ka'ab, antum harus sabar, antum harus fight, antum harus jujur. Nggak ada. Kalau ceritanya adalah Murarah dan Hilal datangin Ka'ab, mungkin sering kita dengar dan itu udah bagus, itu bagus banget. Tapi cerita ini enggak. Murarahnya di mana, Hilalnya di mana, Ka'abnya di mana. Tapi Ka'ab terinspirasi dengan mereka berdua. Itu keberkahan sahabat yang soleh. Keberkahan orang yang soleh itu begitu. Seringkali mereka nggak perlu bicara, kasih nasihat, orang udah terinspirasi duluan. Ini pelajaran kehidupan jamaah. Dan lihat orang-orang soleh ya. Mereka bisa menginspirasi banyak pihak bukan hanya ketika mereka berprestasi, tapi juga ketika mereka melakukan kesalahan. Lalu mereka merespon kesalahan dengan tepat. Oh, itu dalam. Orang-orang soleh, orang-orang baik, itu bukan hanya menginspirasi dengan prestasi, tapi juga ketika mereka melakukan kesalahan. Apa maksudnya? Dengan merespon kesalahan itu dengan benar, dengan jujur, dengan mencari wajah Allah. Allah itu, ya Allah, Allah itu Al-Muhsin, maha baik. Allah membuat seseorang itu bersinar bukan hanya pada saat mereka berada di atas,
membuat sebuah hal besar, tapi Allah mampu membuat seseorang itu bersinar ketika dia terjatuh, melakukan kekeliruan, melakukan blunder, melakukan kesalahan. Lalu Allah bantu dia untuk bersikap tepat dalam menghadapi kesalahan-kesalahan tersebut. Dan akhirnya dia menginspirasi banyak orang. Dan itu pahala. Amal jariah, amal jariah, amal jariah. Warisan di hari kiamat. Dan kalau kita kembali ke plot cerita kita, Ka'ab bin Malik mantap di atas kejujurannya. Setelah beliau mendengar dua nama besar tersebut, melakukan hal yang sama. Dengan segala resikonya. Lalu hadirin yang Allah muliakan. Selanjutnya, Allah sudah berikan hukuman kepada mereka bertiga. Hukuman yang diumumkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Keputusan sudah ada. Hukuman apa yang harus mereka jalani sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengumumkan kepada mereka dan kepada seluruh penduduk kota Madinah apa hukuman mereka. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya insyaallah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.